Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga seluruh makhluk berbahagia. Di konten kali ini saya akan membahas sedikit tentang persangkaran, karena perkutut tidak jauh atau tidak lepas dari dunia sangkar. Tidak hanya di perkutut, seluruh burung seperti burung kicau, burung anggungan ataupun burung apapun lah pasti membutuhkan sangkar. Karena hakikatnya burung memiliki sayap untuk bisa terbang. Jadi kita sebagai pemelihara itu harus menyediakan sangkar. Peranan sangkar ini cukup penting, saudaraku semuanya. Jadi di sebelah saya ini ada sangkar bambu buatan pengrajin daerah Indramayu atau tepatnya Karangampel. Sangkar ini cukup ramai digunakan oleh para pengguna atau pecinta perkutut lokal di daerah wilayah 3 Cirebon, khususnya daerah Indramayu, karena modelnya yang simple, terus ringan, mudah untuk dibawa-bawa, dan juga harganya juga cukup bisa bersaing. Tetap saksikan, kita review bareng-bareng, hanya ada di channel Abi WLY dengan saya sendiri Abi Waluyo. Stay tune, let's go. Saat ini sangkar masih dalam proses tahap pengerjaan oleh para pengrajin, dan ini bagian mahkotanya dibuat dari bahan bambu. Kemudian di sini saya request rujinya warna hitam berbahan bambu kulitan kepada pengrajinnya, yakni Mas Hashim. Proses perakitan ini tidak memakan waktu yang lama karena bahan-bahan yang digunakan sudah presisi dan juga dikerjakan oleh pengrajin yang sudah berpengalaman. Meski kondisi sangkar masih tahap 70% dari target penyelesaian, tapi sudah terlihat menarik banget ya. Lihat detailingnya, mantap. Nah, untuk proses finishing kali ini saya dibantu oleh Aba Ocang, pengrajin sangkar juga. Namun lebih difokuskan ke sangkar berbahan kayu jati. Semoga saya dilancarkan rezekinya biar bisa memiliki sekaligus mereview sangkar beliau kepada saudaraku semuanya. Weh, bagus banget. Meski harganya merakyat, tapi terkesan mewah ya. Sangkar ini dibuat dari bahan bambu yang cukup bagus, serta berkualitas karena melewati proses perendaman dan juga alusan. Dengan lingkar mahkota berukuran 19 cm, kemudian ukuran 38 cm pada bagian kubah, dan lingkar atas sangkar. Lalu ada lingkar tengah berukuran 36 cm dan lingkar bawah 34 cm. Setelah itu ada kubah yang dianyam menggunakan sisitan bambu tipis dan tebok yang berbahan dasar bambu juga. Namun dikombinasikan dengan kayu triplek agar bobotnya lebih ringan untuk dibawa-bawa. Biasanya teman-teman bawa ke gantangan ataupun silaturahmi kopdar-kopdar kecil gitu. Kopi-kopi santai. Ruji sangkarnya dibuat dari bambu juga, namun dari bambu kulitan berwarna hitam agar memandang burungnya tampak lebih jelas. Jadi kalau teman-teman dipantau saat lomba, pantauan juri itu terlihat sangat jelas. Dengan ukuran ruji 2 mm dan berjarak masing-masing ruji 1 cm di setiap rujinya. Dan ada juga perbedaan pada ruji bagian bawah yang berjarak 2-3 cm dengan ukuran ruji yang jauh lebih tebal, yakni 5 mm. Membuatnya lebih kokoh dan juga awet. Mengingat ruji tebok sering mengalami kondisi lembab akibat kotoran burung. Wah, ini perlu dicermati nih kawan-kawanku semua. Sangkar ini memiliki desain pintu yang khas dengan ukuran tinggi pintu 9,5 cm dan lebar pintu 9 cm. Sangat aman untuk tangan saudara-saudaraku semua yang memiliki tangan besar seperti Deddy Corbuzier. Secara keseluruhan, sangkar ini cukup bagus dan rekomendasi digunakan untuk ajang silaturahmi maupun perlombaan. Karena memiliki dimensi total tingginya berukuran 80 cm dari kaki hingga pion. Kemudian
60 cm dari kaki hingga mahkota, dan tinggi ruang total 41 cm. Sangat pas dan nyaman untuk ruang gerak burung. Namun, karena saya order sangkar custom dan limited edition, jadi saya sedikit ada perbedaan nih pada pembatas antara ruji dan kubah anyaman, yaitu berupa batu alam yang biasanya digunakan untuk dijadikan cincin ataupun bandul kalung, pemberian khusus dari sesepuh saya dari Indramayu. Nah, itu dia sedikit review atau spesifikasi lebih jelas dan lebih dekat dari sangkar ini. Bagi teman-teman yang berminat ataupun yang ada rasa naksir serseran gitu harus sabar, karena pengrajinnya menurut informasi yang saya dapat itu penuh, pesanannya sudah membludak. Bahkan untuk mendapatkan satu pieces aja, satu buah ini harus nunggu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai menunggu hingga 3 bulan. Jadi barangkali ada yang berminat bisa tanya-tanya ke saya ataupun ke orang-orang Indramayu. Mungkin rata-rata orang Indramayu udah pada tahu semua tempatnya. Tapi untuk informasi lebih lengkap nanti saya bisa kasih kontak yang lebih berpengalaman untuk dalam hal antri-antrian. Oke, sekian segitu dulu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar selalu update informasi tentang channel ini. Jadi kalau misalkan ada informasi ataupun hal-hal yang informatif, nanti saya bisa informasikan ke teman-teman semua. Ngomong apa sih saya ini? Maklum grogi, masih awal-awal. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.